berikut ini adalah penghasilan yang bukan objek pajak. Artinya berapapun besarnya yang kita terima, apabila ini bukan objek pajak, maka tidak akan dikenakan pajak. Yang pertama, bantuan atau sumbangan. Syaratnya bantuan atau sumbangan itu bukan menjadi objek pajak. Syaratnya adalah ini: tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kalau A dan B ada kegiatan atau ada hubungan usaha, misalnya A dan B terlibat jual beli ya, dalam bisnisnya. Nah, apabila si A menyumbangkan sesuatu ke B, maka ini akan menjadi objek pajak karena syaratnya tidak terpenuhi ya. Karena tadi A dan B ada hubungan usaha, sehingga bantuan atau sumbangan tadi akan menjadi objek pajak. Tapi kalau saya kemudian tidak ada hubungan dengan kamu, saya nyumbang sesuatu ke kamu, maka buat kamu itu bukan penghasilan. Karena antara saya dengan kamu itu tidak ada hubungan usaha, tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan kepemilikan, dan lain-lain. Jadi buat kamu itu bukan objek pajak. Yang kedua, hibah. Hibah itu bukan menjadi objek dengan syarat diterima oleh keluarga sedarah garis keturunan lurus 1 derajat. Artinya keluarga sedarah itu berarti kan ayah kandung kita, kemudian ibu kandung, saudara kandung gitu ya. Nah, hibah ini bukan menjadi objek pajak sepanjang diterima oleh keluarga sedarah garis keturunan lurus 1 derajat. Berarti orang tua ke anak ya. Hanya itu, hanya orang tua ke anak, atau sebaliknya anak ke orang tuanya. Itu yang masuk ke dalam kriteria hibah yang tidak dikenakan pajak, atau hibah bukan objek pajak. Kalau saya menghibahkan tanah kepada adik saya, maka itu akan menjadi objek pajak ya, karena adik itu keluarga saudara, memang keluarga saudara, tetapi bukan garis keturunan lurus ya. Garis keturunan lurus itu kakek, ayah, anak, cucu, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, warisan ya. Warisan bukan objek pajak. Kemudian bagian laba CV yang modelnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Jadi kalau saya punya CV, kemudian CV saya punya laba, dan laba itu kemudian saya ambil, maka itu bukan merupakan objek pajak. Yang berikutnya, pembayaran klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Itu bukan objek pajak. Berikutnya, natura dan kenikmatan ya, dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan WP yang dikenakan PPh final, dan WP yang menggunakan norma penghitungan khusus. Jadi kalau misalnya saya dari perusahaan menerima bingkisan lebaran, itu natura ya berarti, atau barang, maka buat saya itu bukan merupakan objek pajak ya, bukan merupakan objek pajak. Tetapi kalau misalnya tempat perusahaan saya bekerja itu PPh-nya telah dikenakan final, misalnya konstruksi ya, maka natura atau kenikmatan yang diterima oleh saya itu akan menjadi objek pajak ya, akan menjadi objek pajak karena yang memberikannya atau si pemberi kerjanya, perhitungan PPh-nya dikenakan PPh final. Konstruksi itu kan termasuk kelompok usaha yang dikenakan PPh final. Jadi saya ulangi, natura dan atau kenikmatan itu kalau kita terima ya, yang kita terima itu bukan objek pajak, kecuali kalau yang memberikannya tadi perusahaan yang atau WP yang telah dikenakan PPh final, atau WP yang menggunakan norma perhitungan khusus. Nanti ada di pajak 2 ini. Jadi kalau saya bekerja di Wika itu konstruksi dan dikenakan PPh final, maka yang saya terima barang atau kenikmatan itu akan menjadi objek pajak.